Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau bersukacita karena hari ini kita akan merayakan hari apa Kakak Rika? Nggak dengar? Sekali lagi kita mau merayakan hari apa Kakak Rika? Hari Natal. Nah adik-adik, karena kita merayakan hari Natal, kita menyambut hari kelahiran Kristus, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Kita mau bersukacita, memuji muliakan nama Tuhan kita. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan kita. Kakak undang, kita nyanyi sama-sama lagu pujian ini. Boleh sambil berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang putra diberi
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak telah lahir bagi kami, menghapus dosa kami dan menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan hari ini kami mau bersukacita Tuhan, menyambut kelahiran-Mu dan memuji pujian nama-Mu dengan sukacita. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji muliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita mau angkat pujian kali ini, yaitu lagu pujian tema kita tahun ini, yang judulnya Immanuel. Immanuel. Kakak-kakak, Immanuel itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Allah beserta kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Yesus namanya. Immanuel, Allah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesus namanya. Immanuel, Allah lahir ke dunia jadi manusia. Shalala, indahnya hari Natal. Shalala, sambut lahir sang raja. Shalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesus namanya. Immanuel, Allah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesus namanya. Immanuel, Allah lahir ke dunia jadi manusia. Shalala, indahnya hari Natal. Shalala, sambut lahir sang raja. Shalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Shalala, shalala, indahnya hari Natal. Shalala, sambut lahir sang raja. Shalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Puji Tuhan, kita menyambut Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita lanjutkan pujian kita. Katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Raja mulia.
Raja. Kita elukan Raja kita sambut Raja kita dengan sukacita. Adik-adik, sekarang kita melanjutkan pujian kita. Kita mau angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami. Tuhan Yesus lahir untuk kakak Julita, untuk kakak Rika, untuk adik-adik semuanya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Ya, Tuhan itu adalah penebus dan juru selamat untuk seluruh dunia. Kevin, kenapa kamu selalu murung dan tidak pernah lagi terlihat tersenyum? Aku sedih karena sekarang papaku sudah meninggal. Tidak ada yang menjagaku dan tidak ada yang menemaniku main belajar. Saat aku takut, tidak ada papa yang menemani. Natal ini tidak ada papa. Kevin, jangan bersedih. Lagi kita kan punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Tuhan selalu berserta kita. Iya, betul Kevin apa yang dikatakan Monica. Walaupun Papa Kevin sudah meninggal, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi, dan menyertai Kevin.
Jadi, Kevin tidak perlu sedih lagi ya. Ya Kak, aku percaya Tuhan Yesus selalu besertaku sekarang. Shalom adik-adik, selamat hari Natal ya. Pasti hari ini kita bertemu kembali, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang indah ini kami bisa merayakan Natal. Dan saat ini kami mau bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati pemberitaan firman Tuhan ini dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi adik-adik, selamat hari Natal. Dan juga kepada papa mama yang mendampingi adik-adik, selamat Natal ya. Pas di hari ini tanggal 25 Desember kita bertemu kembali. Sungguh sukacita luar biasa kalau kita masih bisa bertemu dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Hari ini Kak Vera akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Immanuel. Ya, sudah sering kita mendengar ya Immanuel ini. Dan bahkan mungkin ada teman kita yang juga dinamakan Immanuel. Pernah dengar apa arti Immanuel? Kita sama-sama lihat Alkitab kita dari Matius 1 ayat 23. Adik-adik yang punya Alkitab, kita sama-sama membacanya ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini adalah malaikat yang berbicara kepada Yusuf yang waktu itu sedang tertidur, ya. Nah, Immanuel ini juga pernah disampaikan di kitab Yesaya. Kita lihat juga ya, Yesaya 7 ayat 14. Coba kita bandingkan ya, rupanya ratusan tahun yang lalu di kitab Nabi Yesaya juga sudah dinubuatkan bahwa akan ada Immanuel datang untuk kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Luar biasa. Tuhan sudah memberikan Immanuel, Tuhan Yesus, kepada kita sejak ratusan tahun sebelumnya. Nubuat itu sudah terjadi. Nah, kalau Natal ini biasanya adik-adik di rumah ngapain? Atau waktu sebelum pandemi, adik-adik ngapain aja? Oh, kita mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu Natal. Lalu, kita mengadakan pesta. Kita mengundang teman, atau kita mendatangi rumah saudara, keluarga. Kita mungkin makan bersama, ada kue-kue Natal, biskuit-biskuit. Kemudian kita juga pasang hiasan Natal di rumah, di pintu, di pohon buatan yang kita taruh di rumah kita hias. Di gereja pun juga ada. Kemudian kita juga menyiapkan kado-kado, dan mungkin di sini kita juga mengharapkan kado-kado ya. Mainan baru, baju baru, apalagi ya. Wah, adik-adik pasti senang sekali kalau tiba hari Natal. Wah, banyak hadiah. Hadiah dari papa mama, hadiah dari sekolah, atau hadiah dari gereja. Wah, sangat senang sekali ya. Nah, dan bahkan ada kita adik-adik mungkin di sini ada yang pernah ketemu kalau di mall-mall itu ada acara, ada orang yang berpakaian merah, topi merah, jenggotnya putih, bajunya merah, Sinterklas gitu ya, seperti legenda begitu. Jadi anak-anak datang berbaris, bersikap yang baik supaya bisa dapat hadiah. Kalau tidak bersikap baik, tidak berbuat baik, nanti tidak dapat hadiah, adanya nanti malah dihukum gitu ya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, itu semua tidak salah. Kalau kita pasang dekorasi, kita menyiapkan makanan, kue,
atau kita mungkin mau ke rumah teman, keluarga, merayakan, kemudian kita juga mungkin membeli-beli kado, ya, itu semua tidak salah. Tapi bukan itu inti utama dari Natal. Karena Natal itu tentang apa ya? Natal itu tentang kelahiran Yesus. Nah, Kak Vera punya suatu cerita. Suatu hari ada seorang keluarga, pasangan, mungkin ayah dan ibu ya, mempunyai anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu berulang tahun yang pertama. Wah, senang sekali ya. Biasanya kalau di sini mungkin ada adiknya yang berusia ulang tahun yang pertama, itu semua keluarga dipanggil datang, kemudian makanan banyak, hadiah pun banyak, dekorasi pun sangat meriah, ya sangat banyak sekali karena biasanya itu ulang tahun pertama sangat meriah. Nah, ini juga sama ya, dia panggil anak-anak, panggil keluarga datang, dekorasinya sangat meriah, makanan ditata begitu, kado-kado dari tamu pun juga sudah ditata begitu luar biasa, banyak sekali ya. Semua sibuk, ayo kita adain games. Kemudian papa mama dari anak yang berulang tahun ini juga bercakap-cakap satu sama lain. Hai, apa kabar? Anaknya udah gede ya, gini-gini. Ya ini meriah sekali, ayo kita makan bersama gitu. Lalu setelah sekian lama tamunya tanya, loh anak yang ulang tahun mana? Kok aku gak lihat dari tadi? Aku cuma lihat kado, dekorasi, makanan, kue tart. Loh mana ya? Terus papa mamanya bilangin, oh iya sebentar ya. Lalu masuk ke kamar, cari-cari, mana anaknya? Mana anaknya? Aduh, dari tadi kita sibuk semua urusin tamu datang, mana anak kita? Rupanya jatuh di lantai, nangis. Lalu tamunya berkata begini, waduh kasihan ya, loh yang ulang tahun kok dilupakan. Wah, rupanya orang tuanya sibuk, tamunya juga sibuk, tidak memperhatikan yang ulang tahun. Nah, kira-kira sama seperti itu. Jangan sampai di hari Natal, di setiap hari Natal, kita melupakan yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita, yaitu bayi Yesus yang sudah lahir. Ya, Yesus itu lahir untuk apa? Bukan sekedar peristiwa lahir sudah gitu. Tapi Natal adalah Yesus, ya. Natal itu adalah hari ulang tahun Yesus. Memang tidak disebutkan ya tanggal 25 Desember yang 2000 tahun, yang sekian ribu tahun lalu itu Tuhan Yesus lahir, bukan. Tidak persis 25 Desember. Tapi kita memang memperingatinya 25 Desember. Jadi kita harus ingat Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus ingat, fokus Natal kita mau ibadah, kita mau perayaan Natal, kita mau merayakan suasana liburan Natal. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus lahir, ya. Yesus adalah penyelamat manusia dari dosa. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus lahir itu bukan senang-senang atau hanya membuat mujizat, bukan. Tujuan akhirnya adalah mati, menebus dosa kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang patut dihukum. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib sehingga kita semua bisa beroleh hidup kekal. Yesus adalah Immanuel. Melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia menyertai dan menolong manusia. Allah bukan Allah yang jauh ya, seperti waktu di Perjanjian Lama, Nabi Musa, nabi yang lain kalau mau datang menghadap Tuhan itu harus ke gunung atau harus ke kemah suci, dan bangsa Israel tidak boleh langsung berbicara gitu kepada Tuhan, harus melalui perantara ya. Itu zaman dulu. Nah, Tuhan Yesus lahir karena Allah tidak lagi jauh, Allah yang dekat. Setiap hari kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih aku bisa bangun hari ini. Tuhan Yesus berkatilah aku mau makan. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Ya, kita berbicara langsung kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus yang gak kelihatan, tapi Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh lagi, dan Tuhan Yesus mendengarkan doa kita, dan Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Kelahiran Yesus berarti Tuhan Yesus hidup di antara kita. Kemudian dia mati bagi kita, dan dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus akan mengirim penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ya,
Roh itu ada di mana-mana, roh ada di dalam kita yang selalu menyertai kita. Sehingga kalau kita lihat drama yang tadi ya, ada anak yang kehilangan papanya meninggal, dia sedih. Nah, sekalipun orang tua meninggalkan kita, sekalipun kita tidak ada siapa-siapa di dunia ini, kita ingat Tuhan Yesus menyertai kita dan Tuhan Yesus tahu segala kebutuhan kita. Walaupun kita belum berdoa, Tuhan sudah tahu. Sehingga kita tidak akan merasa kesepian lagi atau khawatir masa kini atau masa depan. Oh, hari ini aku mau apa ya? Mau makan apa ya? Aduh, besok aku mau jadi apa ya? Wah, susah nih kehidupan kita. Aku mau kerja jadi apa ya? Atau aku mau sekolah di mana ya? Tidak usah khawatir karena Tuhan sudah menjamin masa depanmu. Dan di dalam Tuhan kita ada pengharapan, ya. Ingat, sambil kita menanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga ada tugas tanggung jawab. Kita mau melakukan yang menjadi tugas tanggung jawab kita, yaitu sebagai murid, sebagai belajar. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai apapun kesulitan kita dan apapun kebutuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus juga berpesan begini di Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu janji yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai kita. Janjinya selalu pasti dan digenapi. Kita harus ingat itu. Nah, Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Apa sih yang kita harus lakukan? Apa sih yang adik-adik harus lakukan? Kita harus ceritakan tentang Allah. Di luar sana masih banyak loh yang merayakan Natal tapi tidak tahu intinya itu Tuhan Yesus. Cuma Natal-Natal aja, liburan, nonton-nonton film, dengarkan lagu, buka-buka kado. Ya, sayang sekali mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu lahir untuk mereka. Kita harus ceritakan firman Tuhan itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum percaya. Dan kita selalu mempunyai hati yang mengucapkan syukur. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang baik. Terima kasih kita masih bisa beribadah. Terima kasih kita masih sehat. Terima kasih kita ada orang tua. Ya, kita terima kasih masih bisa bersekolah. Kita selalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita berbagi kasih. Kita berikan kasih Tuhan Yesus itu kepada orang lain. Baik yang di sekeliling kita ataupun yang di luar sana. Baik itu kita memberikan langsung atau tidak langsung. Ya, misalnya ada tetangga kita atau adik kakak kita membutuhkan bantuan, kita juga memberikan kasih. Dan di luar sana juga masih banyak yang masih kekurangan. Seperti yang di panti-panti atau di orang-orang di pinggiran jalan. Kalau adik-adik ada berkat, adik-adik juga bisa memberikan kepada mereka. Dan kita juga mendengar ya, ada erupsi, ada gunung meletus. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa doakan dan kita juga bisa memberikan sumbangan. Banyak sekali yang kita bisa lakukan karena kita sudah menerima kasih itu, maka kita juga mau memberikan kasih itu kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah ingat selalu bahwa Immanuel, Tuhan selalu besertai kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Ingat ya adik-adik bahwa inti dari Natal adalah Tuhan hadir dan selalu menyertai kita. Immanuel. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami mau fokus kepada Tuhan Yesus sebagai inti dari Natal. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kami dan untuk menyertai kami selama-lamanya. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Roh Kudus-Mu selalu menolong dan selalu melindungi kami. Tuhan yang kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan Tuhan juga memberkati keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau merayakan Natal dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, kakak percaya adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini ya. Dan sekarang kita mau berikan yang persembahan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan hari ini. Kami bersukacita dan bersyukur. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan, berkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik bisa minta tolong kepada Papa Mama untuk transfer persembahannya ke rekening gereja ya. Tuhan Yesus yang memberkati apa yang adik-adik berikan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, kau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nama kita Yesusku, kita Yesus segalanya. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami bersukacita merayakan kelahiran Tuhan. Dan kami rindu damai sejahtera sukacita Natal boleh tetap tinggal di dalam hati kami. Bapak yang baik, kami akan menutup ibadah kami hari ini. Bahkan untuk sepanjang minggu ke depan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan menutup ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian bersama-sama.